Mengapa ayat-ayat Al-Quran seringkali diakhiri dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah seperti Innallaha ghafurur rahim, Innallaha kana aliman hakima, Innallaha kana azizan hakima, Innallaha kana afuwan ghafura, Innallaha khabirum bima ta'malun, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Al-Quran ayatnya membahas tentang hukum atau perintah atau larangan atau apapun yang bersangkut paut dengannya, itu memang seringkali Al-Quran mengakhiri ayatnya dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah yang sebelumnya telah kita ketahui. Ini mengandung pelajaran yang sangat mendalam ya untuk semua pembacanya. Jadi ketika Al-Quran membahas tentang hukum, maka ini masuk ke ranah fikih ya. Nah, dalam konteks ayat seperti ini, itu ulama fikih membagi menjadi dua. Ada fiqhun mayyit, ada fikih yang mati, kemudian ada fiqhun hayy, ada fikih yang hidup. Apa itu fikih mati? Fikih mati adalah ketika seseorang hanya sebatas mengambil hukum dari ayat Al-Quran. Misalkan, berdasarkan ayat ini, hukumnya halal. Oh, ini hukumnya haram. Selesai. Hanya sebatas mengambil hukum, itu adalah fikih mayyit, fikih yang mati. Sedangkan fiqhun hayy, fikih yang hidup, itu bukan hanya sebatas mengambil hukum, tapi fokus terlebih dahulu menyelami siapa sebenarnya yang memerintahkan hukum tersebut. Tentu Allah. Sifat apa yang ada dalam ayat tersebut dan ayat tersebut didalami oleh pembacanya. Itu adalah fiqhun hayy. Untuk memudahkan kita langsung lihat ayatnya, contohnya. Dalam Al-Quran itu Allah mengharamkan beberapa makanan. Dalam Al-Baqarah ada 4. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat tersebut Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembelih kecuali atas nama Allah. Itu selesai. Fikih mayit, fikih yang mati, itu hanya sebatas itu. Oh, ini hukumnya haram. 4 ini haram, selesai. Mungkin paling panjang ke ayat berikutnya, famaniturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh dimakan. Itu sebagai rukhsah, keringanan. Itu fikih mayit. Sedangkan fiqhun hayy, fikih yang hidup, itu dibahas sampai akhir. Sampai sifat Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dan maha penyayang. Mengapa hanya 2 sifat tersebut yang disebutkan? Karena 2 sifat tersebutlah yang bersangkut paut langsung dengan hukum yang telah Allah jelaskan sebelumnya. Jadi pertama, Allah mengharamkan 4 makanan tersebut. Kemudian Allah meneruskan siapa yang dalam keadaan darurat itu boleh makan. Fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Yang tadinya haram, boleh makan. Fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Kenapa tidak ada dosa? Innallaha ghafurun, karena Allah maha mengampuni dosa. Kemudian rahimun, dan Allah maha penyayang. Kenapa Allah maha penyayang? Karena Allah tidak mau melihat hambanya mati kelaparan hanya karena hukum Allah memberatkan hamba tersebut, oleh karenanya dibolehkan makan. Itu menunjukkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah dan pengampunan Allah, maka fala itsma alaih. Jadi sampai sejauh itu. Contoh lain misalkan, ketika orang yang beriman diperintahkan untuk berbuat adil, disebutkan dalam Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dalam ayat tersebut, orang beriman itu jangan sampai rasa benci kita kepada orang lain itu membuat kita berlaku tidak adil. Walaupun kepada orang kafir sekalipun, itu kita harus adil. Jangan sampai rasa benci ini membuat kita tidak adil. Nah, karena biasanya kalau kita udah benci, kita melihat orang saja nggak mau, melihat orangnya aja nggak mau gitu. Kemudian kita bertatap muka saja nggak mau, ngobrol nggak mau, apalagi berbuat adil itu kan susah. Tapi lihat Al-Quran mengajarkannya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya, ketika kita benci kepada seseorang dan kita berbuat zalim atau tidak adil, maka sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan tersebut, mengetahui rasa benci tersebut yang mendorong kita untuk berbuat tidak adil, dan hal tersebut akan dihisab oleh Allah. Jadi ketika kita mau berbuat tidak adil, ketika kita ingat sifat Allah di akhir ayat, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah itu mau mengetahui, wah saya harus adil gitu kan, karena ini perintah Allah. Nah, jadi fikih hayy, fikhun yang menghidupkan, itu menghidupkan hati kita. Jadi kita selalu terikat dengan sifat-sifat Allah. Contoh lain,
Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jadi di situ perintah kepada orang-orang mukmin, laki-laki mukmin untuk supaya menjaga pandangan atau menundukkan pandangan. Nah, suatu hari ada seorang pemuda datang kepada seorang syekh, katanya dia susah menjaga pandangan. Dia sangat susah untuk menundukkan pandangan. Tapi kata syekh tersebut, coba jangan fokus kepada hukumnya, tapi fokus di akhir ayatnya. Di akhir ayatnya, Allah mengatakan, Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan, yang orang-orang mukmin kerjakan. Artinya ketika seorang mukmin tidak menjaga pandangannya, itu Allah tahu. Jadi ketika kita mau curi-curi pandang, ketika benak kita terikat dengan sifat Allah, maka kita langsung sadar, wah, Allah Maha mengetahui. Jangan sampai saya berbuat salah gitu. Jangan sampai saya tidak menundukkan pandangan. Nah, jadi fiqhun hai, fikih hidup, itu kita fokus ke sifat-sifat Allah. Sehingga sifat-sifat Allah tersebut membuat kita selalu taat, mentaati perintahnya. Jadi ketika di ayat lain disebutkan bahwasannya orang yang mencuri itu dipotong tangannya, tapi ternyata kita mencuri, kita nggak ketahuan, nggak dipotong tangannya. Tapi lihat di akhir ayatnya. Allah itu Maha yang perkasa, hakimah dan bijaksana. Artinya, ketika kita mencuri dan tidak ada yang mengetahui kita, kemudian tangan kita dipotong, maka kita tidak akan selamat dari azizan hakimahnya Allah. Allah Maha perkasa, Allah akan menghukum kita. Jadi kita berurusan langsung dengan Allah. Itu lebih berat, lebih berat. Nah, jadi untuk mendalami fikih, kita butuh kepada sifat-sifat Allah, supaya dimanapun kita berada, ya kita akan sangat berhati-hati. Nah, kebanyakan kita hanya mengetahui hukum, sehingga kita melakukan ya, ini hukumnya haram ya kita lakukan saja gitu. Ini hukumnya haram kita lakukan saja. Karena kita tidak terikat dengan sifat-sifat Allah, yaitu fiqhun hai. Jadi itu adalah penjelasan antara fiqhun mayyit dengan fiqhun hai. Wallahu a'la wa a'lam.